Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak mendengar tentang kisah orang-orang salih yang sepanjang hidupnya berbuat baik dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesaat sebelum ajalnya datang, ada di antaranya yang berubah menjadi orang jahat ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya pula, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang menjadikannya murka. Tetapi sebelum kematiannya, mereka sempat bertaubat kepada Allah SWT sehingga mereka pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi, sampai manakah manusia bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa yang Allah SWT masih membuka pintu taubat kepadanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dia lakukan? Dalam video kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertaubat. Bagaimanakah kisah akhirnya dan apakah dia masih bisa untuk mendapatkan husnul khatimah? Simak video ini sampai selesai. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seorang lelaki fajir dari kalangan Bani Israel yang telah berkelimang dengan perbuatan dosa dan dikuasai oleh nafsunya, serta selalu mengikuti bisikan setan, sehingga tidak ada perbuatan dosa yang tidak dilakukannya. Dia tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan untuk membunuh siapapun yang dia inginkan. Sampai-sampai jumlah orang yang telah dibunuhnya tanpa alasan yang benar adalah 99 orang. Semua orang yang telah dibunuhnya tersebut dia bunuh dengan cara yang zalim, dan pembunuhan adalah perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Setelah dia menghabiskan usianya dalam kemaksiatan dan kezaliman, dia pun merasa bosan dengan kehidupannya tersebut. Sehingga pada suatu ketika dia terpikir untuk kembali bertaubat kepada Allah SWT. Jika saja Allah masih membukakan pintu taubat untuknya dan menerima permintaan maafnya. Karena dia menyadari bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, serta karena kekhawatirannya bahwa Allah SWT tidak akan menerima taubatnya, dia pun ingin mencari tahu tentang hal tersebut dan mendatangi ahli ibadah yang paling terkenal di masa tersebut. Dia kemudian bertanya ke sana kemari, hingga akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang rahib yang ahli beribadah. Rahib tersebut telah mengasingkan diri dari kehidupan orang-orang dan menjauhi kesenangan duniawi. Dia membangun sebuah kuil untuk beribadah di dalamnya. Lelaki tersebut kemudian mendatangi kuil sang rahib untuk menanyakan tentang cara terlepas diri dari perbuatan dosa yang selama ini dia lakukan dan cara bertaubat kepada Allah SWT. Ketika lelaki tersebut masuk ke dalam kuilnya, dia melihat seorang lelaki yang terlihat bahwa dia adalah orang yang salih, banyak beribadah, serta zuhud dari kehidupan dunia. Ia pun mengira bahwa solusi dari permasalahannya akan dia dapatkan dari rahib tersebut. Dia mengucapkan salam kepadanya, kemudian dia sempat ragu untuk bertanya tentang masalahnya. Bagaimana dia akan meminta untuk ditunjukkan cara bertaubat setelah dia membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah? Lelaki tersebut kemudian mengutarakan maksud kedatangannya dan menyampaikan bahwa dia adalah seorang lelaki pendosa yang telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar, dan saat itu dia sangat ingin bertaubat. Dia bertanya bagaimanakah caranya agar Allah SWT menerima taubatnya. Rahib tersebut tercengang mendengar apa yang disampaikan oleh lelaki itu. Dia pun hampir-hampir tidak mempercayai cerita si lelaki. Bagaimana mungkin seorang yang telah melakukan perbuatan dosa besar seperti itu dan membunuh hingga 99 orang masih berpikir bahwa dosanya akan diampuni. Rahib itu pun marah dan berkata kepada si lelaki, "Kau telah membunuh 99 orang dan berharap dosamu akan diampuni? Ini merupakan suatu hal yang mustahil. Allah tidak mungkin akan menerima taubatmu, wahai lelaki pendosa." Jawaban rahib tersebut membakar emosi si lelaki, seperti api yang disiram bahan bakar. Hal inilah yang dikhawatirkan olehnya. Dia mendapatkan jawaban yang tidak diharapkannya, sehingga dia pun yakin bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahannya. Dia merasa telah berada di jalan buntu dan tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Dengan emosinya tersebut, dia pun kemudian mengambil pedangnya, kemudian mengayunkannya untuk membunuh si rahib.
Dia berpikir bahwa tidak ada bedanya membunuh 99 orang ataupun 100 orang, karena pada akhirnya dia tetap tidak akan bisa untuk menjadi orang baik lagi. Rahib itu pun tersungkur mati, sehingga jumlah orang yang telah dibunuh oleh lelaki itu lengkap menjadi 100 orang. Lelaki itu kemudian keluar dari kuil tersebut dan kembali ke tempatnya dalam keadaan putus asa yang tiada terkira. Dia akhirnya yakin bahwa tidak ada lagi jalan taubat untuknya, dan dia akhirnya akan masuk neraka. Lelaki tersebut dalam kondisi seperti itu selama beberapa waktu, hingga kemudian keinginannya untuk bertaubat kembali terbesit dalam dirinya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pendosa serta masuk ke dalam neraka. Dia kemudian kembali bertanya kepada orang-orang tentang orang alim yang hidup di zaman tersebut. Beberapa orang soleh kemudian menunjukkan tentang keberadaan seorang alim yang berilmu luas. Allah SWT memberikan limpahan ilmu kepadanya. Harapan lelaki tersebut kembali muncul. Laki-laki itu pun kemudian segera untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang-orang. Dia berharap akan mendapatkan kabar gembira yang bisa kembali membangkitkan semangatnya. Ketika lelaki tersebut sampai ke tempat orang alim, dia berkata kepadanya, "Aku telah membunuh 100 orang tanpa alasan yang benar, dan aku ingin untuk menjadi orang baik serta bertaubat kepada Allah. Mungkinkah hal tersebut aku lakukan, dan jika mungkin, bagaimanakah caranya?" Orang alim tersebut tersenyum kemudian berkata, "Jika aku berkata bahwa Allah SWT tidak mungkin memberikan taubat kepadamu, maka berarti aku telah berbohong, karena tidak ada seorang pun yang dapat menghalangimu dari bertaubat." Lelaki itu pun sangat gembira dengan apa yang dia dengar dari perkataan si alim. Dia kembali bersemangat dan dipenuhi dengan harapan. Orang alim itu kembali berkata, "Tapi dengan syarat, pergilah keluar dari kota tempat tinggalmu, karena tempat itu adalah tempat yang buruk yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Pergilah ke kota ini yang banyak orang soleh di sana dan tulus dalam beribadah kepada Allah SWT. Beribadahlah kepada Allah SWT bersama mereka. Semoga Allah SWT memberikan taubatnya kepadamu, dan jangan kembali ke tempat tinggalmu sebelumnya, karena kota itu adalah kota yang buruk." Lelaki itu berterima kasih kepada si alim, kemudian dia pun bersegera menuju kota yang telah ditunjuk oleh si alim tadi. Tetapi sesampainya dia di tengah perjalanan, ajalnya pun menjemputnya, sehingga dia pun meninggal. Malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih tentang keadaan lelaki itu. Kemanakah lelaki itu seharusnya akan dibawa? Ke surga ataukah ke neraka? Malaikat azab berkata, "Dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun." Sedangkan malaikat rahmat berkata, "Dia sedang dalam perjalanan untuk mencari ampunan dan kasih sayang dari Allah SWT." Allah SWT kemudian mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia, sehingga dia pun menjadi penengah dari kedua malaikat yang tengah berselisih tersebut. Malaikat itu pun kemudian berkata, "Ukurlah jarak antara tempat lelaki ini meninggal dengan kedua kota, yaitu kota tempat tinggalnya dan kota yang ditujunya. Jarak yang paling dekat akan menjadi penentu kemana dia sepatutnya dibawa." Setelah diukurnya jarak tempat lelaki tersebut meninggal, ternyata dia lebih dekat ke kota yang dituju, yaitu kota yang dipenuhi dengan orang-orang saleh yang dia ingin untuk tinggal di sana. Dia lebih dekat kepada kota yang dituju dengan selisih 1 jengkal, sehingga dia pun kemudian dibawa oleh malaikat rahmat. Allah SWT akhirnya menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Allah SWT dengan kasih sayangnya memerintahkan kepada kota yang buruk untuk menjauh, serta memerintahkan kepada kota orang-orang soleh untuk mendekat. Sehingga ketika lelaki tersebut diukur jaraknya, dia menjadi lebih dekat kepada kota yang dipenuhi dengan orang-orang soleh. Hal tersebut tidak lain adalah karena kasih sayang Allah SWT dan kemurahannya, yang mana dia membuka pintu taubat kepada siapapun dan menyebarkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Seberapapun besar dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, maka kasih sayang Allah SWT jauh lebih besar. Dan syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT adalah jika keinginan untuk bertaubat tersebut muncul dari dalam hati, serta dia bertekad bulat bahwa dia tidak akan kembali mengulang perbuatan dosa yang dilakukannya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari dapat bertaubat kepadanya. Dan Allah SWT membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari dapat bertaubat kepadanya sampai matahari terbit dari sebelah barat.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.